Tim kaya raya tapi gagal di Formula One. Bayangkan kamu adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Uang tidak ada habisnya, pabrik punya, pembalap dan insinyur terbaik bisa dibeli. Teknologi tercanggih tinggal pesen. Secara teori, tim ini seharusnya bisa menang. Tapi di Formula One, ada perusahaan yang menghabiskan miliaran dolar dan bahkan tidak pernah memenangkan satu balapan pun. Ada tim yang didukung raksasa otomotif dunia, namun akhirnya menyerah dan pulang dengan tangan kosong. Dan yang paling ironis, salah satu tim gagal ini dijual murah. Lalu berubah menjadi tim yang mendominasi Formula One selama bertahun-tahun. Karena ternyata di Formula One uang memang penting, tapi uang saja tidak cukup buat menang. Kenapa Formula One berbeda? Kalau bicara olahraga lain, uang biasanya bisa menyelesaikan banyak masalah. Di sepak bola, kamu bisa membeli pemain terbaik. Di basket, kamu bisa merekrut bintang terbesar. Tapi Formula One berbeda, karena yang harus bekerja bukan satu orang, bukan 11 orang, melainkan ribuan orang. Mulai dari insinyur, aerodinamis, mekanik, strategis, hingga orang yang mendesain baut terkecil di mobil. Semua harus bergerak dalam arah yang sama. Dan sejarah Formula One penuh dengan kisah-kisah orang kaya yang mengira kemenangan bisa dibeli. Salah satu contohnya datang dari Jepang. Toyota, raksasa yang tak pernah menang. Ketika Toyota masuk Formula One tahun 2002, semua orang mengira mereka akan menjadi kekuatan baru. Ini bukan perusahaan kecil, ini Toyota. Salah satu produsen mobil terbesar di planet ini. Mereka membangun markas super modern di Jerman. Wind tunnel sendiri, mesin sendiri, tim sendiri, semuanya dibuat dari nol. Bahkan banyak orang di pedok menyebut fasilitas Toyota sebagai salah satu yang terbaik di Formula One. Dan uang, Toyota menghabiskan jumlah yang luar biasa. Begitu besar sampai banyak tim lain bahkan tidak bisa membayangkannya. Masalahnya, Formula One tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya. Tahun demi tahun berlalu, Toyota memang beberapa kali naik podium. Tapi kemenangan yang ditunggu-tunggu itu tidak pernah datang. Tidak sekalipun. Bayangkan, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia masuk Formula One selama 8 musim, menghabiskan miliaran dolar, dan pulang tanpa satu kemenangan pun. Pada tahun 2009, Toyota akhirnya menyerah. Mereka pergi, dan salah satu proyek paling mahal dalam sejarah Formula One berakhir tanpa gelar, tanpa kemenangan, tanpa kejayaan. Tapi Toyota bukan satu-satunya, karena ada tim lain yang mengalami nasib serupa. Jaguar, ketika Ford kehilangan kesabaran. Awal tahun 2000-an, Ford Motor Company ingin menjadi kekuatan besar di Formula One. Mereka membeli tim Stewart Grand Prix, lalu mengubah namanya menjadi Jaguar Racing. Nama Jaguar terdengar mewah, terdengar cepat, terdengar seperti calon juara dunia. Dan Ford menggelontorkan uang dalam jumlah besar. Mereka merekrut orang-orang hebat, membangun organisasi besar, menetapkan target tinggi, tapi hasilnya mengecewakan. Musim demi musim berlalu, Jaguar tidak pernah benar-benar menjadi ancaman bagi tim papan atas. Semakin banyak uang yang masuk, semakin besar pula rasa frustasi, sampai akhirnya Ford menyerah. Mereka memutuskan menjual tim tersebut, dan saat itu tidak banyak yang tertarik. Akhirnya tim tersebut dibeli oleh perusahaan minuman energi asal Austria. Harganya bahkan jauh lebih murah dibandingkan uang yang sudah dihabiskan Ford. Nama perusahaan itu Red Bull Racing. Ya, tim yang dianggap gagal itu kemudian berubah menjadi Red Bull Racing. Tim yang memenangkan 4 gelar dunia beruntun bersama Sebastian Vettel dan bertahun-tahun kemudian mendominasi lagi bersama Max Verstappen. Bayangkan betapa sakitnya bagi Ford karena ternyata masalahnya bukan tim itu. Masalahnya adalah bagaimana tim itu dijalankan. Tapi jika Jaguar adalah kisah kegagalan yang mahal, maka cerita berikutnya jauh lebih aneh. Rich Energy, perusahaan yang ingin menjadi Red Bull. Kalau Toyota gagal karena kurang hasil, dan Jaguar gagal karena salah pengelolaan, maka Rich Energy hampir terasa seperti sebuah cerita yang tidak masuk akal. Mereka datang sebagai perusahaan minuman energi yang mengklaim siap menantang Red Bull. Mereka berbicara besar, sangat besar. Bahkan pendirinya, William Storey, beberapa kali menyebut Red Bull sebagai target mereka. Pada tahun 2019, Rich Energy resmi menjadi sponsor utama tim khas F1 Team.
Mobil khas berubah menjadi hitam dan emas. Terlihat mewah, terlihat mahal, dan sekilas semuanya tampak seperti kisah sukses yang sedang dimulai. Tapi tidak butuh waktu lama sampai muncul pertanyaan. Karena berbeda dengan Red Bull, banyak orang bahkan tidak pernah melihat produk Rich Energy di toko. Fans mulai bertanya-tanya, perusahaan ini sebenarnya sebesar apa? Dan disinilah drama pertama dimulai. Logo tanduk rusa yang mereka banggakan di mobil khas ternyata dituntut oleh sebuah perusahaan sepeda asal Inggris bernama White Bikes. Rich Energy kalah di pengadilan, hakim menyatakan mereka terbukti menjiplak logo tersebut. Bayangkan sebuah sponsor utama di Formula One terpaksa menghapus logo mereka sendiri dari mobil di tengah musim karena kasus plagiasi. Tapi itu baru permulaan, karena setelah sengketa logo, kontroversi di media sosial justru makin liar. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa aneh. Akun resmi Rich Energy tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan Haas karena performa tim yang buruk. Masalahnya, Haas sendiri mengaku tidak tahu apa-apa. Sponsor utama mengumumkan perpisahan ke seluruh dunia lewat Twitter, sementara bos tim yang disponsori bahkan belum diberitahu dan baru tahu dari internet. Situasinya berubah menjadi kekacauan total. Internal Rich Energy pecah dan tidak lama kemudian, nama mereka perlahan menghilang dari Formula One. Mereka datang dengan mimpi menjadi Red Bull berikutnya, tapi pergi sebagai salah satu lelucon terbesar dalam sejarah F1. Dan meskipun kisah Rich Energy terdengar konyol, setidaknya mereka tidak menghabiskan miliaran dolar seperti perusahaan berikutnya. Karena berbeda dengan Rich Energy, tim ini sebenarnya hampir berhasil. BMW terlalu cepat menyerah. Jika Toyota gagal total, BMW justru mengalami tragedi yang berbeda. Karena mereka sebenarnya hampir berhasil, BMW bekerja sama dengan Sauber. Mereka membangun mobil yang kompetitif, mereka memenangkan balapan. Mereka mulai mendekati tim-tim besar, bahkan pada musim 2008, mereka sempat terlihat seperti kandidat penantang gelar. Dan untuk pertama kalinya, proyek Formula One mereka terlihat benar-benar menjanjikan. Namun, ketika tim lain terus mengembangkan mobil mereka, BMW mulai fokus pada masa depan. Mereka mengorbankan peluang saat ini demi musim berikutnya. Keputusan yang tampak logis, tapi ternyata menjadi kesalahan besar. Performa mereka menurun, momentum mereka hilang. Lalu datang krisis ekonomi global. Tak lama kemudian, BMW mengumumkan pengunduran diri dari Formula One. Mereka pergi saat mereka mungkin hanya berjarak beberapa langkah dari masa kejayaan. Toyota punya uang, Jaguar punya uang, Rich Energy punya ambisi, BMW punya kecepatan. Tapi tidak satupun dari itu menjamin kesuksesan. Karena pada akhirnya, Formula One adalah tempat di mana bahkan miliaran dolar pun bisa gagal. Dan mungkin itulah alasan kenapa Formula One menjadi olahraga paling kejam di dunia. Karena di sini, bahkan orang terkaya sekalipun tidak dijamin menang.